dua, Maunah tiga, Karomah empat, dan masih diulang lagi pura-pura hafal aja. Ya, barokah untuk siapa? Mukminin, mukminat yang mereka rajin melaksanakan ibadah, yang haram ditinggalkan, yang halal dia cari, yang wajib dibungkus, yang sunnah, biasanya ketemu barokah. Apa itu barokah? Hati tenang, bisa melaksanakan ibadah, bisa bersilaturahmi, bisa berbagi. Nah, jadi tanda barokah itu cuma hati tenang, nggak ada gelisah. Nah, ini barokah namanya. Orang lain gelisah, berita begini, saya tenang aja hidupnya. Nah, ini barokah. Kedua, barokah itu sesibuk apa? Ibadah terjaga. Nah, ini barokah, sibuk. Bahkan kepolisian itu sebetulnya lebih duluan surganya ketimbang ulama. Benar. Polisi itu lebih duluan surganya ketimbang ulama. Karena ulama bisanya ngomong, tapi kalau polisi nangkep. Jadi lebih berat nangkepnya ketimbang ngomong. Kalau ngomong gampang. Maka saya doakan mudah-mudahan kepolisian semakin jaya. Ya. Jadi tanda barokah hati tenang, ibadah yang tertinggal, kemudian bisa silaturahmi, yang keempatnya bisa berbagi. Nah, ini yang kita cari dalam hidup. Nah, mungkinkah surah Al-Barokah ini menjadi wasilah menjembatani? Nah, ingat, antara kita dengan Allah perlu jembatan, media, alat untuk bisa ingat kepada Allah. Sholat, media, zikir, media, Al-Fatihah, media. Bagaimana kita punya jembatan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah melalui surah Al-Fatihah? Itu namanya wasilah. Saya pengen dekat dengan Allah melalui sholat. Sholat adalah wasilah. Perantara. Saya pengen dekat dengan Allah melalui zikir, besok asar, al-hadad. Itu wasilah. Penjembatan supaya kita dekat dengan Allah. Gitu loh. Nabi wasilah. Kalau nggak ada Nabi, nggak tahu Allah. Berarti Nabi wasilah. Nah kalau nggak ada wali, kalau nggak ada guru, kita nggak dekat sama Allah, nggak tahu jalur menuju Allah. Berarti guru adalah wasilah. Hidup itu selalu wasilah. Mungkinkah Al-Fatihah menjadi wasilah berjembatani keberkahan dalam kehidupan kita? Yang pertama kita harus paham, kita buka tafsir Ruhul Bayan, Shahifah awal. Di situ membahas tentang kemuliaan surah Al-Fatihah. Allah menurunkan kitab samawat buat makhluk yang ada di bumi. Kita ini di bumi, aturannya dari langit. Direnung coba. Halo, kita di mana? Bumi. Aturannya dari. Maksudnya apa? Nah ini nanti akan kita bongkar pertemuan akan datang. Ya, ini jadi PR. Allah menurunkan kitab jumlahnya 103. Ingat-ingat. 50 untuk Nabi Allah Sis, 30 untuk Nabi Allah Idris. Ini suhuf semuanya. Suhuf itu lembaran. 50 tambah 30 sudah 80. Ada yang tahu suhuf Nabi Ibrahim ada berapa? Ah, kalau ditanya belum paham, buru-buru jawab terserah jadi cepat. Ada berapa suhufnya? Nah ini cepat. Itu namanya jamaah tawaduk. Jadi kalau ditanya terserah Kiai, terserah Habib, nanti begitu meninggal ditanya man bukan jawabnya. Punten ya, kalau saya itu nggak bisa selalu serius. Kita sambil tersenyum, mudah-mudahan ada ilmu yang masuk. Kalau serius saya yakin, karena ini waktu ngantuk.
kita hitung-hitung. 50 untuk Nabi Allah Sis, 30 untuk Nabi Allah Idris, 20 untuk Nabi Allah Ibrahim. Berapa? Tinggal berapa lagi? 3. Kitab Taurat untuk Nabi Musa, Zabur untuk Nabi Daud, Injil untuk Nabi 103 dong. Benar nggak? Al-Quran itu apa? Nah ini Al-Quran berasal kata dari qara'a yaqra'u Quran. Apa tadi? Nah, bacaan sebenar-benarnya bacaan. Bacaan sebenar-benarnya bacaan. Kalau sudah ditambah dengan alif lam, dikunjungi dengan alif nun, alif lam menunjukkan Quran itu dari Allah. Namanya al-harfu takrib. Al itu adalah isyarat tentang Quran itu dari Allah. An, alif dan nun ini disebut mubalaghah, penekanan yang paling kuat. Kalau kita gabungkan, bacaan dari Allah yang paling benar. Apa tadi? Satu. Bukan yang lain nggak benar. Kalau kalimatnya isim taktil ada yang paling benar, berarti ada benar. Benar baca Quran, benar baca buku, yang paling benar baca Jadi itu kan pilihan. Mau milih yang mana? Yang paling benar dong. Tapi tidak mengejawantahkan yang benar. Satu. Al-Quran kalau sudah ditambah dengan alif dan nun, diawali dengan a, menunjukkan ijtima, kumpulan dari seluruh kitab yang 103. Jadi 103 itu dikumpulkan dalam satu Alkitab, disebutnya jadi Bapak jangan aneh kalau membaca Nabi Adam yang ada di Quran. Ada nggak kisahnya? Ada. Syariatnya ada. Nabi Musa ada. Semua para nabi itu kisahnya ada dalam Al-Quran, termasuk syariat-syariatnya. Kenapa? Karena Al-Quran adalah menggabungkan dari seluruh kitab-kitab sahabat, dirangkum. Bangga tidak? Bangga tidak? Punya Quran? Bangga? Bapak baca dari mulai alif lam Fatihah, alif lam mim sampai wal binas, itu pahalanya membaca 103 kitab Allah. Tarik lagi, 103 kitab disimpulkan dalam Al-Quran, dan untuk memudahkan, tidak membuat jemu, maka Al-Quran dibagi menjadi 30 juz. Juz 1 saya 1 hari, juz 1 saya seminggu. Tidak bosan pakai juz. 30 juz. Lebih singkat lagi, 30 juz itu ada 6.666 ayat. Tapi kalau Bapak mau menghitung pakai kalkulator pasti beda semua. Karena ayat itu bukan sesuatu yang dibaca. Ayat itu sesuatu yang dipahami. Kalau dibaca namanya kalimat. Dipahami namanya ayat. Dalam bahasa kepolisian ada yang disebut dengan rambu. Itu harus dipaham, bukan dibaca. Dilihat, enggak dipaham, bahaya. Ya, understand? Ini bisa kita semua. Jadi ayat itu apa? Sesuatu yang bisa dilihat, dibaca, dipahami. Dipahami itulah yang disebut dengan
ayat. Jadi kalau dibaca harus dipahami, kalau dibaca itu namanya kalimat. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat apa kalimat? Kalimat dibaca, didengar. Yang mana ayatnya? Berarti ayatul amri, perintah Allah tentang puasa. Ayat perintah. Disebutnya ayat. Makanya 6.600 kita bagi-bagi dulu. 1.000 ayat perintah. Seperti perintah sholat, perintah jaga, perintah semua perintah Allah ada 1.000. 1.000 lagi ayat larangan. Dilarang ada 1.000. 1.000 lagi ayat wa'di, namanya ayat janji, 3.000. 1.000 lagi ayatul wa'id, ayat ancaman. Jadi musibah-musibah yang dulu ya sudah disiapkan. Kalau kalian melakukan suatu, ayatul wa'id pasti datang. 1.000 lagi ayatul qisas, cerita kisah, ada 1.000. 1.000 lagi disebutnya ayatul tamsil, perumpamaan. Orang beriman umpamanya begini, orang munafik umpamanya begini, orang fasik juga ada 1.000. Udah 6.000. 6.000 ayat. Dan berapa lagi ya? 500 ayat halal haram. Ada halal, ada haram, itu ayatnya 500. 100 ayat nasih mansukh, perubahan hukum. Zaman dulu begini, Kanjeng Nabi, sekarang umatnya lemah, harus begini. Ada perubahan, ayatnya jadi pahala, hukumnya tidak berlaku. Namanya ayat nasih wal mansukh. Zaman dulu puasa malam nggak boleh menyentuh istri. Umat Nabi lain lagi, sebulan menyentuh istri, setruk. Dirubah lagi, boleh. Patuh harus aku nasyitum. Sekarang mah boleh, malam hari bulan puasa. Dulu mah nggak boleh. Model-model kita, Umar yang ibadah kuat, nggak kuat. Aku juga sama Nabi. Itu namanya ayat nasih wal mansukh. Lanjut, tinggal berapa tadi? 66. 66 namanya jumlah ayat doa. Jadi di Quran itu 66 doa, tapi kita selalu menggabungkan dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Selesai kan? 66 digabung. 6.666 diringkas dalam 114 surat. 114 surat diringkas kembali, ternyata ada di dalam 7 ayat. Disebutnya Ummul Kitab. Apa? Gabungan dari Al-Qur'an. Pondasinya ini ada undang-undang dasar, ada juga rinciannya. Jadi Al-Fatihah itu gabungan dari seluruh Al-Quran, gabungan dari seluruh kitab Allah yang 103. Kenapa bisa demikian? Karena Al-Fatihah hanya membicarakan 4 hal. 4 hal. Kalau kita pengen selamat dunia dan akhirat, jadikan waktu yang sebentar ini untuk kebahagiaan yang lama. Jadikan waktu kita sebentar, tapi kita pengen bahagia selama-lamanya. Sebentar kan disuruh sholat 5 menit juga selesai. 5 kali 5 berapa? 25. Silakan 24 jam, 23 jam mau dipakai apa terserah. Tapi jangan tinggalin 25 menit. Zuhur 5 menit, asar 5 menit, subuh 5 menit. Cuma 5 menit aja kok susah gitu loh. Wahnya hidup itu cuma sebentar kok, mati juga sebentar. Kalau udah meninggal disuruh sholat kan? Enggak, sebentar. Jaga sholat sebentar doang. Aku pilih disolatin ya kan? Masya Allah. Ayo. Jadi kalau begitu
seluruh kitabullah. Pertama, kita ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. 4 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ini urusannya wilayah tauhid. Wilayah apa? Kalau kita keraskan, sebetulnya mengajak seluruh manusia agar jangan membeda-bedakan Tuhan. Karena yang menciptakan langit hanya Allah yang mampu. Yang menciptakan hujan hanya Allah yang mampu. Masya Allah. Yang mengatur segalanya hanya satu yang mampu. Maka ketika membaca Bismillah sampai Maliki, ini urusannya tauhid. Tauhid artinya apa? Wahada yuwahidu tauhidan. Jangan merasa punya, jangan merasa ada. Kita itu dulunya nggak ada. Ayo, abah mau nanya, sebelum ada bapak dan ibu, jamaah di mana? Sebelum bapak dan ibu, jamaah ini ada di mana? Nah, kalau kita jawab, terserah kayak ibu apa. Cepat, supaya kita mengakui bahwa awalnya kita tidak ada. Sekarang ini ada apa tidak ada? Loh, kalau ada itu sifat Allah. Hanya Allah punya sifat ada. Kalau kita ini tidak bisa mengatakan kita saja, kamu ada apa enggak ada? Saya ada. Berarti kamu sifatnya sama dengan Allah. Nah, bingung lagi aja. Saya paling senang dengan jamaah yang bingung kan. Ayo, saya mau nanya, ada apa enggak ada? Masya Allah. Jawabannya satu, diadakan. Jadi kita ini ada apa tidak ada? Sebelumnya tidak ada, sekarang diadakan. Karena yang maha ada hanya yang maha ada bisa mengadakan, bisa mentiadakan. Betul? Sadari bahwa kita itu emang awalnya juga enggak ada. Sekarang kita diadakan. Tanya kenapa diadain? Apa ya maksud Allah? Nah itu nanti akan dibahas lagi. Barang siapa membaca Bismillah sampai Maliki, ayolah kita ini diadakan. Alhamdulillah sekarang ada. Apa yang kita miliki? Awal tidak membawa apa-apa, pulang tidak bawa apa-apa. Benar ya? Awal bapak bawa apa? Nggak bawa apa-apa. Coba direnung. Besok di satu-satu meninggal dunia kecuali kiai belakangan. Bawa apa? Tidak ada satu wujud yang dibawa, harta nggak dibawa, istri nggak dibawa. Apalagi kita meninggal yang masa muda, ini bisa dikalahkan orang. Sadari ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, kamu ini wong miskin semua. Benar tak? Orang miskin semua, asal miskin, pula miskin. Sekarang dikayakan oleh Allah. Maksudnya apa? Sekitarmu ada yang kurang, bantu yang kurang. Sekitarmu ada yang lemah, bantu yang lemah. Sekitarmu ada yang kesulitan, mudahkan. Jangan kau mempersulit sesuatu yang bisa mudah. Halo? Kan bahasa ini sering terdengar. Kalau masih bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ojo mengkonon, asale kita nggak ada. Besok sekarang kita dikayakan. Ada yang maha kaya, Al-Ghani. Benar? Kenapa saya jadikan punya kelebihan? Ada yang punya kekurangan. Ketika kita memberikan manfaat, ini yang akan terbawa. Paham? Paham? Ini tidak menang.
Paham nggak sih? Nah kalau paham berarti selesai ya Pak Ketua ya. Ngapain terusin kan ngaji terus? Kalau udah paham berarti selesai kok. Jadi ayo saya mengajak kepada jamaah di mana-mana sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Ya Allah, awalnya saya tidak ada, sekarang saya diadakan. Akhirnya kami kumpul Maliki Yaumiddin di hari kiamat. Keputusan akhir perjalanan kami adalah Engkau. Keputusan akhir sholat kami adalah Engkau mau diterima atau tidak, itu urusan Allah. Benar-benar. Jangan sampai kita mengklaim orang lain, zikirmu enggak benar, ibadahmu enggak benar. Ingat Maliki Yaumiddin. Putusan akhir hanya Allah yang boleh memutuskan, sama manusia tidak boleh memutuskan. Soal diterima atau tidak, urusan Allah. Semua ada ilmunya. Bertanggungjawabnya adalah ilmu. Ibadah harus pakai ilmu. Soal diterima atau tidak, utusannya Allah. Paling Yaumiddin, sebagai manusia yang bertauhid, kita harus bisa menjaga kebersamaan di antara kita, tidak boleh saling menyalahkan. Selama tidak saling mengganggu. Betul-betul. Dua, lebih cepat lebih baik. Saya tunggu ini. Ya, lanjutin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Iyyaka na'budu. Saya ikhlas beribadah. Oh, berarti Al-Quran membicarakan tentang ibadah. Apa ibadah? Bicaramu membuat orang senang. Udah kita belum sebelum ini. Gaya jalanmu membuat orang senang. Itu ibadah. Bicara, bergerak, diamnya juga membuat orang lain senang. Ibadah. Bicara nggak boleh menyinggung instansi, nggak boleh membicarakan seseorang. Apakah itu maksud ibadah? Maksiat. Apalagi di tempat dunia maya, waduh, rusak juga. Dijaga. Apakah ibadah saya ini disenangi orang? Satu. Yang paling pokok adalah apakah ibadah kita disenangi Allah? Iya, karena ada hablum minallah, makanya ada ibadah harta, ada ibadah badan. Kalau begitu seluruh kitabullah membicarakan tauhid, membahas tentang masalah ibadah. Wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ayo. Apa maknanya? Berakhlaklah engkau di hadapan Allah. Ya Allah, kami tidak berdaya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya padamu ya Rabb kami minta tolong. Dan sebagus-bagusnya pertolongan adalah ihdinas siratal mustaqim. Satu permintaan, ya Allah jadikan aku istiqomah. Itu. Kalau sudah istiqomah muncul barokah. Kalau sudah istiqomah maunah, muncul karomah. Jadi sebetulnya kita minta istiqomah yang paling benar. Dan yang keempat, ternyata Al-Fatihah membicarakan tentang sejarah kehidupan manusia. Bagaimana umat dulu yang diangkat rahmatnya, padahal dirahmati sebelumnya. Dulu disayang makhluk, kemudian timbullah azab. Sama saja seperti kita. Maka kita harus tahu mana larangan-larangan Allah itu akan menimbulkan azab, akan menimbulkan teguran buat kita. Di Al-Fatihah kandungannya ada 4. Yang pertama tauhid, kedua ibadah, ketiga akhlak, keempat adalah tentang sejarah. 4 ya, 4 bilangan terbagus cuma 4. Nah, bagaimana hidup menjadi wasilah barokah? Alaikum bil yaqzati qabla subhi. Upayakan kita bangun kalau pengen barokah sebelum subuh, kita sudah bangun. Sholat tahajud walaupun 2 rakaat, diakhiri witir 1 rakaat aja dulu latihan 2 rakaat witir 1. Nanti udah istiqomah, tambahin rakaatnya. Jangan buru-buru pengen 12, akhirnya ketinggal 1. Beres tahajud, beres witir. Kalau pengen rumah tangga barokah, ekonomi barokah, semuanya jadi berkah. Bacalah Al-Fatihah 41 kali sambil menunggu azan subuh. Gitu loh. Lihat keterangannya dalam
ternyata saya Aki An-Nazir ya, di situ diterangkan dan seluruh para aulia Allah mengatakan kalau pengen hidup barokah bangunlah sepertiga malam, sholat tahajud, sholat witir, baca Fatihah 41 kali. Cara bacanya 1 kali nafas, jangan dipotong-potong. Balik sambil tarik ke dalam, ucapkan di hati Allah, nafas ditarik. Baca mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tarik lagi. Pelan-pelan bacanya Allah. Keluarkan lagi ke dalam berisi, keluar berisi. Nah, itulah fadilah tentang surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan menjadi bekal buat kita semua. Ya. Dan terakhir kami juga mau mengajak kepada jamaah. Sekarang ini ibadah haji sangat susah. Mau murah tapi lama. Umur 50, daftar 30, keburu dihajiin. Murah, mahal, cepat tapi mahal. Yang pengen hari ini daftar berangkat hari ini harus punya 199.999 rupiah alias 200 juta. Hari ini berangkat. Model saya kelamaan sama kemahalan. Ada ibadah haji yang paling murah 12 juta. Kapan itu? Namanya haji badan, nungguin setelah masih. Serba susah ini. Nah, oleh karena itu kita ambil pahala haji umroh di bulan Ramadan. Kalau umroh di bulan Ramadan, pahalanya haji. Jelas itu haji sesuai. Nah, kalau bapak yang mau berangkat haji, itu berangkatnya tanggal 1 bulan Ramadan, ada 2 paket. Ada yang 15 hari. Kalau 15 hari berarti 9 hari kita di Madinah, 4 hari kita di Mekah. Nah, ada juga yang pengen 9 hari aja, Pak. Mungkin cuti saya lebih. Kalau yang 9 hari berangkatnya 4 hari bulan Ramadan, supaya di sana langsung dibimbing Abi, pulangnya bisa makan. Ini ada sebagai pemberitahuan. Siapa tahu apa punya ongkos di rumah. Amin. Pengen umroh? Pengen sebenarnya juga. Harus dibuktikan. Kalau gitu, berapa Pak ongkosnya? Ada terserah Bapak. Kalau cuma 1 juta punya bandara. Gak pernah maksain Nabi, Bang saya pengen umroh 12 juta. Boleh, cuma nyampe Jeddah. Begitu nyampe Jeddah, tungguin Nabi sama jamaah pulang seminggu kemudian. Kan duit berbicara. Ya, umroh perintah Allah, sanggupnya dari Allah. Tanya dong, saya pengen umroh, Allah kasih ongkos berapa ya? Tanya. Ongkosnya, Allah kasih kemampuan 30 juta. Alhamdulillah ya Allah, aku dikasih ongkos. Allah yang kasih ongkos. Allah aja yang kasih, gak nawar-nawar. Kita mau umroh pakai nawar-nawar. Yang ngasih aja kan nawar. Jangan tanya kemampuan kita. Kalau kemampuan kita 30 berarti 9 hari. Bono, mampunya saya 36 juta 14 hari. Itu langsung Abi yang lebih. Cara bawanya, cara saingnya. Nah, ini nanti bagaimana cara daftarnya? Allah hubungi Pak Ketua DKM saja. Ya kan? Karena saya bikin travel sebagai owner dan saya sebagai direktur berjuang untuk mensejahterakan masjid dan juga pondok-pondok pesantren. Jadi kita tidak ada unsur ekonomi, makanya harga kita banting semuanya. Ayo kita bantu, ya karena banyak aset-aset yang harus kita ambil untuk kemudahan pondok pesantren, pembangunan masjid dimanapun. Kita sudah saatnya seorang kiai harus jadi owner dan juga direktur. Itu baik. Kalau saya sudah cukup dengan ceramah aja, alhamdulillah. Kemarin aja saya ceramah di Medan 100 juta. Alhamdulillah pulang 100 juta. Saya bingung berangkat ke sono nggak ada amplopin, Pak. Pulang masalah tipis. Begitu saya buka kombo apa, cek kontak 100 juta. Tuh, bahkan kita juga boleh ngomong-ngomong amplop.
rezeki dari Allah kok. Tentang aku yang penting ikhlas dan Allah. Nah itu dari kami. Mudah-mudahan ada barokahnya. Insya Allah pertemuan akan datang kami atur hanya 15 menit, 20 menit kami menyampaikan. Sesi selalu bercanda, sesi pertanyaan. Khawatir nanti ada waktu yang terbuang. Ya begitu saja. Saudara kami kalau yang mau umroh silakan hubungi Pak Ketua DKM saja supaya kita barokah buat semuanya. Terima kasih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ya Allah rizqan halalan thayyiban wa sawabin din wa ridwan wa innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ijma' bainana wa bainal iman wa taufiq wal hidayah wa husnul khatimah innaka la tukhliqul mi'ad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun